Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Miss Yosni Maria Ulfa. Alhamdulillah, keasikan minum, keasikan baca buku, telat deh menyapa Ananda semuanya. Apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran biologi kita ya. Yang minggu lalu kita bahas tentang gametogenesis ya, ada spermatogenesis, oogenesis, kemudian ada fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, kita bahas juga kemarin itu tentang perkembangan zigot kan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan tentang menstruasi, persalinan, serta penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Baik, kita akan lanjutkan yang pertama yaitu menstruasi. Oke. Baik, Ananda, kita akan bahas tentang menstruasi. Ya, pada saat perempuan beranjak remaja, kelenjar pituitarinya ini yaitu FSH dan LH yang mengakibatkan atau menunjukkan ciri-ciri bahwa ovariumnya sudah mulai aktif. Interaksi dari FSH dan LH ini kemudian dengan pengaruh hormon estrogen dan progesteron maka mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi pada perempuan yang sudah beranjak remaja. Merupakan suatu peristiwa yang memungkinkan tubuh untuk terjadi mengalami kehamilan. Oke, siklus menstruasi ini terus berjalan setiap bulannya, mulai dari pubertas hingga sampai masa menopause. Apa itu masa menopause? Yaitu menopause adalah saat dimana kemampuan reproduksi seorang perempuan itu berakhir. Meskipun banyak yang bervariasi, namun pada siklus menstruasi pada perempuan itu rata-rata sekitar 28 hari. Oke? Lihat gambar, perhatikan gambar. Nah, siklus menstruasi pada siklus menstruasi pada perempuan itu terbagi 3 fase. Ada yang pertama fase menstruasi, yang kedua ada fase pre-ovulatory, ya, pre-ovulatory, yang ketiga ada fase post-ovulatory. Oke. Hari pertama siklus ini dinamakan dengan fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini adalah di mana proses meluruhnya darah dari dinding rahim dan keluar melalui vagina atau dikatakan dengan fase menstruasi. Nah, setelah fase menstruasi akan muncul fase pre-ovulatory. Oke. Setelah fase menstruasi akan terjadi fase pre-ovulatory. Nah, pada hari ke-14 setelah fase menstruasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan fase ovulasi, di mana ovulasi itu adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah fase ovulasi akan dilanjutkan dengan fase post-ovulasi, di mana pada saat fase post-ovulasi ini terbentuklah hormon estrogen dan progesteron. Nah, di mana hormon ini akan memicu dinding rahim untuk mempersiapkan proses kehamilan. Jika sel telur atau sel ovum tadi tidak dibuahi, maka korpus luteum mulai degenerasi. Ya, akibatnya ya, hormon estrogen dan progesteron tadi menjadi sangat berkurang. Kemudian pasokan oksigen juga berkurang, sel-sel mati, kemudian arteri meluruh, kemudian terjadi pendarahan. Ya, maka dan fase menstruasi akan mulai kembali. Sehingga fase menstruasi akan mulai kembali.